Baik, selamat datang teman-teman di meja hijau pada malam hari ini tanggal 6 Desember, hari Selasa, tahun 2022. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini di event kita eh, tentang mengenal bencana dan mitigasinya. Ini pas banget karena beberapa hari terakhir ataupun minggu terakhir eh, kita sempat diguncang gempa dan juga abu vulkanik di Semeru dan juga tadi ada gempa juga yang terjadi di pusatnya di Jember gitu ya. Nah, pas banget nih Growth Space. Kok ya mestakung ya kalau Bang John bilang back by universe. Kita kedatangan tamu agung nih, Mbak Devi Wardani yang akan membantu kita untuk menjelaskan mengenai bencana alam di Indonesia dan bagaimana mitigasinya. Oke, langsung aja Mbak Devi silakan memperkenalkan diri dulu, nanti boleh share screen-nya. Oke, Oke, terima kasih. terima kasih Mbak Wulan buat pengenalannya. Halo teman-teman semua, salam kenal ya. Saya Devi. Eh, Hari ini berkesempatan buat sharing ke teman-teman tentang pengenalan terkait kebencanaan dan mitigasinya. Jadi sebelum kita ngobrolin lebih lanjut, mungkin lebih awalnya adalah yang mau aku sampaikan adalah ini bukan buat membuat khawatir, bukan membuat takut, tapi dengan kita tahu, potensi bahaya apa saja, potensi bencana apa saja yang mungkin kita hadapi, kita bisa tahu mitigasinya dan kita bisa lebih siap kalau nanti sewaktu-waktu, bencana itu datang, ke kita. Jadi kita punya kesiapsiagaan. Oke, jadi semoga bisa ini ya, semoga bisa, apa namanya, mendapatkan manfaatnya. Mungkin saya bisa mulai share screen kah? Bisa ya? Coba Silakan, saya iya. baik. Nanti mohon diinfokan apakah layarnya sudah terlihat atau belum ya? Baik. Oke, Apakah sudah sudah terlihat? kelihatan. Iya, mungkin bisa Oke. di zoom out apa ya? Ya, itu masih kelihatan. Oh ya, aku kayaknya udah full ini nih. Full screen ya? Mhm. Ini belum, di sini masih kelihatan itunya. Oke, coba ya. Aku stop dulu, nanti aku ulang lagi. Mm-mm. Sebentar, aku sambil cari filenya. Kalau teman-teman gimana pengalaman menghadapi gempa yang selama ini dirasain? Apakah waktu lagi di kantor kah? Atau waktu lagi di manakah gitu? Terus apa reaksinya ngapain? Ada yang mau sharing nggak? Nih teman-teman ada beberapa yang typing di Heeh. chatnya meja hijau. Kalau aku sih pas di apartemen ya, dan apartemenku di lantai 24. Itu tadinya Wow. aku tenang-tenang aja, tapi kemudian Mhm. after effect-nya itu yang kayak jadi anxiety gitu loh. Dikit sih, nggak sampai yang Iya ya. ketakutan gimana. Cuma ya namanya kekhawatiran yang berlebihan ya. Jadi kayak, duh gimana gimana gitu. Duh, makanya Ini aku apakah cepet-cepet udah hubungi terlihat? Mbak Devi. Mbak Devi tolong dong. Ini kasih kasih tahu caranya gimana. Kalau sekarang udah kelihatan full belum ya? Oke, cek dulu. Oh sudah Mbak Devi, sudah full. Oke, mungkin kita bisa, lanjut aja ya, jadi kita bakal Baik. ngomongin tentang, latar belakang dan pengenalan bencana. Bencana tuh apa sih? Terus kalau di Indonesia tuh bencana-bencananya yang mungkin terjadi apa sih? Kemudian kita akan kenalan juga sama jenis bencana gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, hidrometeorologi, dan, gimana sih cara kita mempersiapkan tas siaga bencana. Dan tas siaga bencana tuh apa sih? Nanti kita ngobrolin itu ya.
Oke. Sebelum kita masuk, ini aku punya data statistik nih, jadi, ini datanya dari BNPB. Jadi di Indonesia itu dari Januari sampai tanggal 1 sampai 5 Desember, which itu kemarin, ada 3.321 kejadian bencana di Indonesia. Tapi ini mungkin, belum dimasukkan ya erupsi gunung berapinya, jadi sebenarnya harusnya masuk. Jadi di sini tercatat 25 gempa bumi, 1.422 kejadian banjir, cuaca ekstrim, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, gelombang pasang dan abrasi, dan kekeringan. Jadi ini, sekedar gambaran kalau emang ternyata banyak ya kejadian bencana di Indonesia. Nah, kan kita sekarang masih menghadapi, pandemi Covid ya, tapi, selain itu kita juga tetap musti waspada kalau ada kemungkinan bencana-bencana lain yang mungkin terjadi. Misalnya kayak kejadian gempa yang baru jadi kalau definisikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 itu bencana tuh adalah rangkaian peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan atau penghidupan masyarakat. Biasanya sih, dikelompokkan menjadi 3 ya. Jadi ada juga, karena alam, karena non-alam, ada faktor manusia juga, atau misalnya kita bisa sebut sebagai bencana sosial. Nah, kalau bencana di Indonesia itu di sini, gempa bumi karena alam, letusan gunung berapi, angin topan, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan, terus epidemi, wabah, dan kejadian luar biasa misalnya kayak KLB gitu ya, kemudian, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa. Kalau yang non alam tuh misalnya kayak kebakaran, kegagalan teknologi, nuklir, pencemaran lingkungan. Kalau bahaya bencana sosial, kerusuhan dan konflik sosial. Nah, kalau di kesempatan kali ini kita akan banyak ngomongin terkait dengan bencana alam ya. Nah ini, aku selalu sampein ini sih setiap kali aku sharing, baik di kampus maupun di tempat lain gitu ya. Jadi, di tahun 1995 itu ada, gempa yang sangat kuat di Jepang, namanya Great Hanshin Awaji. Nah dari 100% orang yang selamat, 35%-nya adalah orang yang selamat karena mampu melakukan penyelamatan pada dirinya sendiri. Dan 31,9% karena diselamatkan oleh anggota keluarganya, 28,1% diselamatkan oleh teman atau tetangganya, 2,6% diselamatkan oleh orang lewat, dan hanya 1,7% yang diselamatkan oleh tim SAR. Jadi dari data ini kita bisa tahu, oh proporsinya gede banget ya orang yang bisa selamat karena mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi di sesi kali ini kita, akan sama-sama belajar juga untuk gimana sih cara melakukan penyelamatan untuk diri kita sendiri. Karena dengan kita mampu menyelamatkan diri kita sendiri, harapannya kita bisa mampu menyelamatkan keluarga kita, teman sekitar, dan kalau kita melintas bisa menyelamatkan orang lain, gitu ya. Jadi, harapannya kita dulu. Jadi kalau umpamanya kita sama-sama naik pesawat nih, kalau misalnya ternyata masker oksigennya turun jatuh kan kita disuruh pakai untuk kita sendiri kan ya, baru kita bisa membantu yang lain. Nah, prinsipnya sama kayak gitu. Nah, terus, bencana apa ya yang mungkin terjadi di sekitar kita? Jadi, nanti mungkin ke depan akan ada beberapa aplikasi yang aku rekomendasikan, terkait dengan kesiapsiagaan bencana. Oke, nah pertama-tama kita musti lihat dulu kalau posisi negara kita itu ada di Ring of Fire. Nah, Ring of Fire ini adalah, suatu area di mana di situ ada aktivitas gunung api. Jadi mungkin kalau teman-teman, tahu dari ujung, Sabang gitu ya sampai, bagian bawahnya Sumatera, terus ke Jawa itu, terus abis itu ada juga Nusa Tenggara, terus, itu ada banyak gunung api. Nah, gunung api ini memiliki potensi, aktivitas misalnya dia, erupsi atau dia, menyebabkan kegempaan yang sifatnya vulkanik gitu. Nah, ini ada aplikasi, bukan aplikasi sih kalau ini, suatu platform dari BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, atau namanya di sini namanya Inarisk aplikasinya atau platformnya. Jadi ini sebenarnya bermanfaat buat kalau teman-teman suka, dinas, misalnya dinas di Indonesia gitu ya, misalnya kayak kemarin saya dikirim dinas ke Lombok Tengah gitu. Nah, terus aplikasi ini ngebantu saya untuk saya tahu sebelum saya sampai ke lokasi, lokasi tujuan saya ini punya potensi bencana apa ya. Nah,
Misalnya saya kalau ini base-nya adalah, website. Jadi bisa dikunjungi di inaris.bnpb.go.id. Misalnya nanti kalau misalnya, seperti saya kemarin, saya masukkan provinsinya, kemudian saya masukkan, eee, apa namanya, kayak seperti kabupaten seperti areanya gitu ya, Lombok Tengah, misal kabupatennya gitu ya. Nanti keluar di situ, oh potensi bencana yang mungkin terjadi apa, banjir kah, gempa bumi kah, atau dan lain sebagainya, gitu. Nah, kenapa sih kita perlu melihat ini? Nah, kan kita kan datang ya dari suatu tempat yang bukan, tempat kita bermukim. Jadi, kita perlu mempersiapkan apa nih? Nah, ini sangat bergantung pada informasi apa yang akan kita hadapi di lokasi nanti. Nah, aplikasi ini kalau teman-teman mau download, dia punya juga, yang pakai mobile, yang kayak ada di aplikasi. Jadi ini aplikasinya Inaris Personal. Jadi nanti teman-teman masuk ke dalam aplikasi tersebut, terus teman-teman typing provinsinya atau daerahnya, nanti akan dikasih tahu nih kalau di sana itu potensi bencananya apa, gitu. Nah, ini contohnya kemarin aku berangkat sama tim juga, jadi kita mau ke sebuah pantai gitu ya, di daerah, Lombok Barat gitu. Di situ, ternyata ada potensi tsunami, ada potensi gempa bumi gitu ya. Jadi nanti muncul informasi-informasi apa saja yang, potensi bencana apa saja yang mungkin akan kita hadapi. Nah, nanti dari aplikasi ini bisa diklik misalnya di tsunami, nanti ada informasinya kalau, mau, ke sana, apa yang perlu disiapkan terkait kesiapsiagaan tsunami. Kalau misal gempa bumi juga nanti, bagian yang ini bisa diklik gitu ya. Jadi sebelum datang tuh apa yang mesti kita persiapkan, pengetahuan apa yang harus kita miliki, kemudian saat terjadi gempa bumi kita harus ngapain, itu juga ada informasinya. Nah, nanti informasi-informasi ini, saya akan sharing juga nanti di slide berikutnya ya. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke, gempa bumi. Kita akan ngomongin gempa bumi. Nah, ini mungkin videonya suaranya nggak keluar, jadi nanti aku narasiin aja ya. Eee, jadi gempa bumi ini adalah guncangan atau getaran, lapisan bumi yang diakibatkan oleh pergeseran lempeng bumi. Jadi, penyebabnya tuh bisa dibedain jadi 2 jenis, gempa tektonik karena aktivitas pergerakan lempeng dan gempa vulkanik akibat aktivitas gunung berapi. Nah, gempa itu dengan kekuatan yang besar sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan. Nah, bisa menyebabkan bencana ikutan, misalnya kayak tanah longsor ataupun tsunami. Nah, waspada sama gempa susulan setelah terjadi gempa ya. Kalau misalnya ada di rumah, jangan kalau misalnya di gedung bertingkat, pas evakuasi jangan pakai lift. Kemudian kalau, terjadi gempa, lindungi diri di tempat yang aman. Waspada sama benda menggantung, sama waspada juga sama benda-benda kayak kaca dan lain sebagainya. Kalau kita lagi ada di luar, sebenarnya kita berada di posisi yang paling aman. Jadi, cuman perlu perhatikan beberapa informasi tadi kayak, tiang dan lain sebagainya. Nah, kalau kejadian gempa biasanya menyebabkan, adanya kalau gempa yang kuat bisa menyebabkan adanya cedera. Nah, kalau cedera, ini adalah tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk pertolongan pertama atau first aid-nya. Jadi, tadi balut lukanya, kemudian kita, eee, balut lukanya, terus kita bersihkan. Kalau misal lukanya berat, kita perlu bawa ke pelayanan kesehatan. Nanti kalau udah di pelayanan kesehatan mungkin kita bisa direkomendasikan untuk, tindakan selanjutnya misalnya, suntikan anti tetanus dan lain sebagainya. Ini adalah video dari Kementerian Kesehatan, Pusat Krisis Kemenkes. Nah, sebenarnya tadi kan kita udah sama-sama lihat nih, gempa itu kan bisa terjadi karena aktivitas lempeng bumi dan aktivitas vulkanologi atau aktivitas gunung berapi. Nah, kenapa sih lempeng bumi itu bergerak gitu ya? Kalau lihat di sini, ini saya kutip dari, Bapak Daryono, Koordinator Mitigasi Gempa Bumi dan Tsunami-nya BMKG Republik Indonesia. Jadi di slide-nya beliau itu disampaikan bahwa
sebenarnya posisi bumi kita itu di bawahnya itu adalah, terdapat material cair atau magma. Nah, magma dalam bumi ini bergerak, secara konvektif, jadi dia mampu menggerakkan lempeng-lempeng tektonik. That's why, terjadi gempa. Terus kenapa Indonesia sangat rawan gempa bumi dan tsunami? Karena Indonesia adalah kawasan, yang rawan tadi dibilangin ya. Jadi, sumber gempa di Indonesia ada 2 macam, atau sumber gempa megatrust sama sumber, gempa sesar aktif. Jadi kalau megatrust itu disebabkan oleh zona subduksi, kalau teman-teman lihat di slide ini nih, yang ada segitiga-segitiganya itu, lempeng. Jadi dia subduksi itu lempengnya menghujam ke bawah. Terus, yang, warnanya merah, yang patah-patah kecil-kecil itu namanya sesar atau patahan-patahan. Nanti, mungkin ada di slide berikutnya kalau patahan-patahan itu, aktif, nanti dia bergerak dan itu menyebabkan gempa. Kalau di Jawa, ada beberapa sesar aktif, jadi yang kalau kemarin itu, yang di Cianjur itu aktivitasnya dari sesar Cimandiri. Mmm, Cimandiri itu posisinya di sini, di dekat di Jawa Barat sini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, sebenarnya di Pulau Jawa pun ada kok sesar aktifnya gitu. Jadi, aktifnya kapan, kita nggak pernah tahu gempa itu datangnya kapan. Berbeda dengan tsunami ya, kalau tsunami itu kan ada, early warning system. Jadi kalau tsunami ada ciri-cirinya gitu. Jadi ada, early warning system yang bisa memperingatkan sebelumnya bahwa akan terjadi tsunami. Tapi kalau gempa, belum ada alat detection-nya, apakah akan terjadi gempa. Tapi, alat yang dimiliki oleh BMKG adalah alat yang mencatat kejadian gempanya, seperti itu. Nah, kalau, kita lihat lagi riwayat kejadian gempa di selatan Jawa tuh sebenarnya banyak banget. Jadi kalau misalnya dilihat di dot-dot warna merah, itu adalah aktivitas-aktivitas kegempaan. Dot-dot warna biru dan warna hijau itu adalah titik-titik, kejadian gempa yang pernah terjadi. Kalau lihat warnanya merah, itu artinya kedalaman, pergeseran gempa pergeseran pergeserannya itu, kerak dangkal. Maksudnya kedalamannya mungkin, tidak seperti gempa Garut kemarin yang kedalamannya 118 kilometer di bawah permukaan. Kalau gempa yang Cianjur kemarin kedalamannya 10 kilometer, jadi lebih dangkal. Nah, kalau kita lihat tren, gempa bumi di Indonesia itu semenjak tahun 1820 sampai 2019 emang, terlihat, terus meningkat. Jadi ini, menunjukkan bahwa sesarnya itu sedang aktif gitu. Jadi kejadian kegempaannya, banyak terjadi. Nah, kalau terjadi gempa, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus melindungi diri dulu sih. Jadi, ada metode namanya drop, cover, dan hold on. Drop artinya kita segera berlutut atau dekatkan diri ke lantai, kemudian kita cover, kita lindungi leher dan kepala kita. Gimana caranya supaya leher dan kepala kita itu tetap aman, tidak terkena reruntuhan, dan kalau misalnya teman-teman di sekitarnya ada sesuatu untuk melindungi leher dan kepala, misalnya masuk kolong meja, atau masuk kolong kursi, atau kalau misalnya teman-teman lagi ada di rumah gitu ya, misalnya di kamar, mmm, bisa meng bisa menggunakan bisa menggunakan bantal atau, alat apapun untuk melindungi leher dan kepala. Kemudian kalau teman-teman berlindung di meja atau kursi, teman-teman perlu pegang meja dan kursinya agar tidak bergeser. Nah, lalu bagaimana untuk teman-teman disabilitas yang menggunakan alat bantu misalnya? Kalau misalnya menggunakan tongkat prinsipnya sama, drop, cover, hold on gitu ya. Jatuhkan badan ke lantai, kemudian leher dan kepala dan masuk kolong meja atau, benda lain yang bisa kita gunakan untuk melindungi leher dan kepala. Kemudian kalau untuk yang menggunakan walker dan wheelchair, jangan lupa drop-nya itu diganti dengan lock. Karena saat terjadi guncangan gempa, harapannya, agar tidak, kursi rodanya maupun walker-nya tidak bergerak, jadi kita kunci. Kemudian cover, cover-nya kita lindungi leher dan kepala dengan memegang kepala dan leher.
leher kita. Nanti mungkin akan ada video yang bisa kita lihat gimana sih cara ngelindungin leher dan kepalanya. Kemudian hold on atau bertahan. Kenapa sih, tidak seperti, kebakaran ya, kalau kalau kebakaran tuh kalau kita tahu kebakaran tuh kita harus segera lari gitu ya, harus segera melarikan diri, harus segera menyelamatkan diri. Berbeda dengan kejadian kebakaran, kalau kejadian gempa ini, sebaiknya kita tetap bertahan, hingga guncangannya reda baru kita lakukan evakuasi. Kenapa begitu? Karena kalau, guncangan gempanya cukup kuat, berjalan pun kita akan kesulitan dan justru malah terjadi ada potensi kita tersandung dan terjatuh. Belum lagi kalau ada potensi, reruntuhan. Misalnya, kalau di perkantoran nih, mmm, di tempat saya misalnya, di kampus gitu ya, kan banyak tuh benda menggantung kayak LCD proyektor, kemudian dan peralatan-peralatan peraga kuliah lainnya gitu ya. Jadi, itu berpotensi juga, untuk membuat kita cedera. Jadi sebaiknya jika terjadi gempa kita bertahan dulu, tidak buru-buru, keluar untuk evakuasi. Ini ada videonya, eee, tips selama gempa. Hampir seluruh wilayah Indonesia itu rawan gempa bumi. Jadi jangan panik, sebenarnya risikonya bisa kita kurangin kok. Jadi gempa tuh sebenarnya bisa terjadi kapan saja. Jadi kita siaga ya. Gempanya memang tidak dapat dicegah, namun korban jiwanya bisa kita kurangi. Ini tips keselamatan saat gempa. Kalau saat goncangan gempa, jangan panik. Segera drop atau berlutut, supaya tubuh kita seimbang dan tidak mudah jatuh. Lalu cover, lindungin kepala. Kalau ada dekat meja, masuk kolong meja, supaya terhindar dari benda yang jatuh. Tunggu sampai gempa berhenti. Kalau, berlindung di kolong meja, pegang kaki meja agar tidak mudah bergeser, dan bertahan sampai gempanya reda. Jadi tadi kenapa kita perlu pegang kaki mejanya, karena kalau gempanya, cukup kuat, mejanya bergeser. Kalau kita tidak pegang kaki mejanya, nanti alat pelindung kita pergi, terus kitanya nggak ada perlindungan, seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya tadi teman-teman sempat nyimak aplikasi apa yang dipakai, itu ada aplikasi namanya aplikasi Inaris. Kalau di tempat teman-teman yang tuju itu ada potensi bencana gempa bumi, ini ada informasi ini. Jadi pastikan, rumah dan kantor menerapkan, bangunan tahan gempa. Ada beberapa konstruksi bangunan yang memang didesain tahan gempa, dan itu ada ketentuannya dalam membangun rumah tahan gempa. Kemudian, perhatikan, perabotan di rumah, misalnya kayak lemari, kabinet, lampu gantung gitu ya, ataupun, pajangan yang digantung di dinding. Ini kita perlu perhatikan karena saat terjadi gempa ada potensi barang-barang tersebut jatuh atau roboh atau bergeser. Nah, kalau misalnya teman-teman di kantor, mungkin perlu perhatiin juga letak, tangga darurat, kemudian jalur evakuasi gitu ya. Terus, pastikan menyimpan bahan yang mudah terbakar pada tempat yang aman. Kemudian selalu matikan air, gas, listrik apabila sedang tidak digunakan. Kemudian cek kestabilan benda menggantung yang dapat jatuh saat gempa. Jadi mungkin bisa dicek, kalau benda menggantungnya kondisinya seperti apa. Nah, saat terjadi gempa, kalau kita, bisa berlindung di tempat yang aman gitu ya, jadi berada di dalam rumah sederhana tahan gempa, kita bisa pakai apapun untuk melindungi, apa namanya, melindungi leher dan kepala kita. Cari tempat yang paling aman, misalnya di kolong meja atau di sudut ruangan. Kalau kita udah berada di luar ruangan, kita perlu memperhatikan juga seperti tiang listrik, pohon gitu ya. Terus perhatikan juga tempat kita berpijak apakah terjadi rekahan tanah atau ada retakan yang mungkin membuat kita tersandung atau terjatuh. Kalau kita lagi mengendarai mobil, kita bisa mempercepat laju mobil kita kalau kita berada di underpass ataupun di flyover. Mmm, Nanti setelah kita berada di lokasi yang aman, kita bisa keluar, dari mobil, terus kemudian kita bisa melindungi leher dan kepala gitu ya. Kemudian berlindung di samping mobil. Kalau kita berada di dekat pantai, maka kita perlu memperhatikan potensi bencana selanjutnya. Jadi biasanya kalau kalau gempanya kuat dan memang area tersebut berpotensi terjadi tsunami,
Maka selain kita harus, melindungi diri akibat gempanya, setelah reda gempanya kita perlu evakuasi keluar dan evakuasi vertikal ke atas. Jadi kita cari, apa namanya, bukit atau cari bangunan yang tinggi, di mana kita bisa evakuasi di sana. Kemudian, untuk daerah pesisir di Indonesia itu, sebagian besar sudah dilengkapi oleh alat deteksi dini tsunami. Nah, di situ, ada peringatannya juga jika gempa yang terjadi itu berpotensi tsunami. Kalau teman-teman tinggal di daerah pegunungan, maka perhatikan potensi terjadinya longsor. Jadi, setelah gempa, mungkin itu yang perlu kita perhatikan adalah potensi longsor. Kemudian kalau kita di perkantoran, kalau evakuasi sebisa mungkin gunakan tangga, tidak menggunakan lift. Kalau habis terjadi gempa, sepertinya kita juga harus memperhatikan apakah ada kabel gas yang lepas atau apakah ada kabel listrik yang putus, seperti itu sebelum kita, melanjutkan aktivitas kita. Karena kalau kita belum cek, ada potensi kebocoran gas yang nantinya bisa menyebabkan kejadian kebakaran. Jadi itu adalah aspek yang harus kita cek juga sebelum kita kembali beraktivitas ataupun, sesaat sesudah gempa terjadi dan masuk ke rumah, itu mungkin aspek yang perlu kita cek. Ini tadi udah ya. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar juga selain drop, cover, hold on, ada juga metode segitiga kehidupan. Nah, metode segitiga kehidupan ini atau triangle of life ini adalah salah satu metode juga yang digunakan untuk berlindung saat terjadi gempa. Tadi kan yang drop, cover, hold on itu sudah dijelaskan, kita berlindung di kolong meja atau di kolong kursi di mana ada objek di atas kita yang melindungi kita dari reruntuhan. Nah, kalau metode triangle of life ini prinsipnya sedikit berbeda. Prinsip triangle of life ini adalah kita berlindung di sisi objek dengan pertimbangan jika terjadi reruntuhan maka akan ada ruang void di samping objek tersebut di mana kita bisa berlindung atau selamat. Nah, kedua metode ini kalau di tempat saya itu kita ambil yang baik-baiknya saja, maksudnya, kita ambil yang benefit-nya saja. Jadi kalau kita di kondisi ada meja, kursi, atau ada tas, atau ada objek lain yang kita bisa gunakan untuk berlindung, maka kita gunakan metode draw, cover, hold on. Tapi kalau misalnya kita berada di ruangan yang nggak ada kursi, nggak ada meja, kita nggak bawa tas juga, nah kita bisa gunakan metode triangle of life. Jadi caranya kita cari pilar-pilar yang kuat atau cari pojok-pojok bangunan yang strukturnya relatif lebih kuat daripada dinding yang lain, kemudian kita tetap lindungi leher dan kepala dan merunduk. Nah, karena saya bekerja di lingkungan kampus tentu, ada kita punya beberapa riset yang, kita yang kita acu gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang bisa membandingkan 2 metode ini dari segi benefitnya. Jadi kalau misalnya disimulasikan kejadian gempanya itu terjadi 3 jenis reruntuhan. Yang pertama itu reruntuhan kecil atau falling debris, either itu, batako yang, rontok atau misalnya kayak lampu gantung atau seperti LCD proyektor gitu ya. Jadi metode yang paling aman adalah menggunakan metode drop, cover, hold on yang masuk kolong meja, karena ada perlindungan di atasnya. Sementara kalau kita pakai, metode triangle of life tidak ada perlindungan, sementara objek yang jatuh itu jatuhnya vertikal, jadi bisa tetap kena. Dan ini ada angka 1, ada angka 5, ini artinya adalah tingkat keparahan yang mungkin terjadi, gitu. Nah, kalau disimulasikan yang jatuh adalah plafon gitu ya, yang jatuh adalah plafon ini, di sini tetap metode drop, cover, hold on ini menjadi, metode yang direkomendasikan. Mmm, Selanjutnya jika yang runtuh adalah, mmm, ini ya, dinding ya, dinding. Ini kedua metode ini bisa digunakan. Nah, mungkin di sini teman-teman udah familiar sama aplikasi BMKG ya. Jadi di sini ada, di layar adalah tangkapan layar untuk aplikasi BMKG yang apps, yang aplikasi.
Jadi, BMKG ini, menurut saya adalah aplikasi yang sangat bermanfaat sebenarnya untuk kita bisa mengakses informasi-informasi terkait gempa bumi. Tidak hanya itu, di BMKG juga ada informasi, terkait dengan, peringatan dini cuaca gitu ya. Jadi misalnya teman-teman mau aktivitas gitu ya, oh besok kayaknya akan ada hujan lebat, hujan deras, jadi itu bisa jadi suatu masukan atau referensi kira-kira kita bisa bikin acara outdoor nggak ya? Ya seperti itu. Nah, ini adalah tangkapan layar, aplikasi BMKG yang saya lakukan pagi ini, jam 10, posisi saya lagi ada di Depok, di kampus. Nah, kalau kita lihat di homepage-nya atau di berandanya itu ada peringatan dini untuk daerah tempat saya berada, kayak gitu. Terus, di sebelahnya tuh ada informasi terkait cuaca, kemudian ada informasi tentang gempa bumi dan kualitas udara. Nah, kalau kita lihat di aplikasi gempa buminya, di sini, eee, ini saya ambil salah satu contoh adalah kejadian gempa bumi di Garut. Ini kejadiannya tanggal 3 bulan 12 tahun 2022, magnitudo gempanya adalah 6,4. Nah, magnitudo di sini adalah kekuatan gempa di pusat gempanya. Kemudian kedalamannya adalah 118 kilometer, ini berarti termasuk gempanya dalam, dan ada posisinya. Kemudian, selain itu ada informasi wilayah dirasakan. Kalau teman-teman selama ini mungkin sebagian besar sudah pada tahu kalau misalnya, eee, BMKG tidak lagi menggunakan skala Richter, tapi menggunakan, magnitudo, mungkin masih ada teman-teman yang belum tahu kalau sebenarnya ada juga skala MMI. Skala MMI ini misalnya teman-teman lihat di layar ini ada tulisannya, wilayah dirasakan dalam kurung skala MMI. Nah, misal skala MMI itu 4 Garut, 3 Ciamis, 3 Kelapa Dua dan sebagainya. Nah, skala yang dirasakan atau MMI merupakan skala yang, sifatnya kita rasakan. Jadi misalnya kayak kejadian gempa di, Cianjur waktu itu, eee, saat kita berada di Cianjur, ataupun di Bandung, ataupun di Jakarta, tentu rasa kegempaannya itu berbeda. Jadi, tergantung jarak kita dari posisi pusat gempa ke posisi kita berada, gitu. Jadi, ini adalah skala yang dirasakan. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut terkait dengan skala MMI ini ya. Nah, kalau teman-teman juga misalnya aplikasinya tidak dari aplikasi BMKG, tapi saya mantau Twitter gitu ya. Nah, di Twitter juga ada informasi terkait dengan MMI. Jadi, ini salah satu contoh yang saya ambil gitu ya, terkait kejadian gempa magnitudo 3,5 di 30 November kemarin. Di sini, pusat gempanya ada di 5 kilometer barat daya Cianjur, kedalaman 12 kilometer, ada MMI juga gitu ya, ada skala dirasakan MMI, MMI 3 di Cibodas, MMI 3 di Cimacan gitu ya. Jadi MMI ini tadi adalah skala yang dirasakan. Nah, skala yang dirasakan ini, sangat bergantung pada jarak yang kita berada dengan posisi pusat gempa. Yuk kita sama-sama lihat kalau MMI ini apa sih dan MMI 1 tuh kayak apa sih gitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke MMI, ini ada juga, informasi faktor yang menentukan kerusakan akibat gempa. Yang pertama adalah besarnya magnitudonya, kedua jarak dengan pusat gempanya, eee, ketiga kedalaman hiposenter gempanya. Eee, Semakin dangkal gempanya, semakin dekat dengan permukaan tanah, maka kerusakannya akan semakin berat. Jadi kemarin itu kejadian gempa di Cianjur itu magnitudonya 5,6. Sementara gempa di Garut kemarin itu magnitudonya 6,4 kalau saya nggak salah. Tapi kedalamannya jauh berbeda. Kedalaman yang di Cianjur itu 10 kilometer, kalau yang di Garut itu 118. Nah, ini juga berbeda. Jadi karena jaraknya jauh dari permukaan gitu ya, itu juga, kuat gempanya berbeda. Kemudian kondisi geologis tempat. Jadi, kalau kita tahu misalnya di daerah tertentu gitu ya, oh dulunya, itu rawa gitu ya, jadi kontur tanahnya pun, mempengaruhi kerusakan yang mungkin terjadi akibat gempa. Kemudian kondisi cuaca saat gempa, misalnya
Cuacanya lagi hujan deras, hujan lebat, terus terjadi gempa. Jadi kan berarti ada potensi, longsoran seperti itu dan makanya akan kemungkinan bisa apa ya, memperburuk gitu ya kerusakan yang mungkin terjadi. Kemudian yang 6 tentu saja kondisi bangunan. Jadi, kondisi bangunannya seperti apa, konstruksinya, seperti itu. Nah, kita balik ke MMI. Skala MMI atau, MMI adalah singkatan dari Modified Mercalli Intensity. Ini adalah skala kegempaan yang dirasakan. Kalau MMI 1, itu getarannya tidak dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa beberapa orang. Jadi sebagian besar tuh nggak ngeh, "Emang gempa ya? Emang iya?" Gitu. Terus kalau MMI 2, itu getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda yang ringan digantung bergoyang. Jadi mungkin sebagian masih ada yang nggak ngeh gempa, tapi ada orang yang lihat, "Kok, lampu gantungnya goyang-goyang ya? Oh gempa ya?" Kayak gitu. Terus kalau MMI 3 itu rasanya tuh kayak kalau kita lagi duduk, terus di belakang tuh kayak ada truk lewat. Jadi udah mulai terasa nih gempanya. Jadi rasanya seolah-olah kayak di belakang kita lewat truk. Terus, meningkat ke skala berikutnya, jadi semakin besar skala MMI-nya, maka yang dirasakan di sana semakin kuat gitu ya. Jadi kalau skala MMI 4 itu di siang hari itu dirasakan oleh orang banyak dalam rumah. Di luar oleh sebagian orang saja, karena kebanyakan kalau di luar kan beraktivitas ya, jadi nggak terlalu ngeh gitu ya. Nah, untuk objek-objek benda yang ditaruh di pinggir, meja itu bisa bergoyang dan bisa jatuh. Kemudian untuk skala MMI 5, getarannya dirasakan oleh hampir semua penduduk, orang banyak terbangun gitu ya, mungkin benda-benda jatuh, pecah gitu ya, dan, barang-barang tampak goyang-goyang. Kalau misalnya kita lihat, lemari kita goyang-goyang gitu ya, pintunya goyang-goyang dan lain sebagainya. Terus kalau MMI 6 ini kekuatannya jauh lebih, kuat ya yang dirasakan. Ini, sesuai gambarnya ini plester dindingnya tuh udah mulai copot, terus kemudian banyak orang yang, udah pada ngerasain gitu, semua kaget gitu ya. Terus, sudah mulai ada kerusakan bangunan. Kalau skala MMI 7, itu semua orang sudah, apa namanya, merasakan, adanya gempanya, kemudian ada kerusakan ringan pada rumah-rumah dengan bangunan yang konstruksi baik. Nah, kalau konstruksinya kurang baik, sudah terjadi retak bahkan hancur. Jadi, eee, di MMI 7 ini seperti ini, dan terus sampai MMI 12. Jadi kalau teman-teman tertarik untuk tahu detailnya MMI itu kayak gimana sih, itu teman-teman bisa langsung ke websitenya BMKG, browse aja skala MMI, di sana informasinya jauh lebih lengkap, teman-teman bisa lihat. Terus sampai MMI 12 itu hancur sama sekali, gelombang tampak pada permukaan tanah, pemandangan menjadi gelap dan benda-benda terlempar di udara. Oke. Nah, karena tadi kita sempat ngomongin soal gempa, kalau teman-teman yang berada di daerah pesisir, perlu memonitor, peringatan dini tsunami. Jadi kalau gempa yang terjadi berpotensi tsunami, maka teman-teman harus melakukan evakuasi, selain evakuasi keluar ruangan, juga perlu evakuasi vertikal atau evakuasi ke tempat yang jauh lebih tinggi. Sebenarnya kejadian tsunami di Indonesia itu, catatannya sudah banyak. Ini dari, eee, tsunami di selatan Jawa ya. Jadi ini sudah terjadi 13 kali sebenarnya, dari catatan yang ada. Eee, di tahun 2006 itu ada tsunami di Pangandaran, dan sebelumnya ada 94. Dan kalau misalnya kita bicara se-Indonesia, kan kita juga sama-sama tahu juga pernah ada kejadian tsunami di, Pulau Sumatera. Nah, kejadian tsunami ini, tidak hanya disebabkan oleh gempa. Kejadian tsunami ini bisa juga disebabkan oleh aktivitas gunung di bawah laut. Jadi kalau teman-teman tahu ada kejadian tsunami yang ada di daerah, Banten gitu ya, Pangandaran, waktu itu ada tsunami, tapi nggak didahului oleh gempa. Nah, itu disebabkan oleh, longsoran gunung api bawah laut atau gunung bawah laut. Jadi kita nggak tahu tuh gunungnya lagi longsor, tiba-tiba
longsor gitu, terus kemudian reruntuhannya itu mendorong air laut ke tepi atau ke pesisir sehingga terjadi tsunami. Oke, eee, ini, informasi yang perlu kita ketahui sebelum terjadi tsunami itu pastikan akses keluar rumah memiliki kemudahan saat, darurat. Jadi kalau bisa, kita tahu akses pintunya. Kemudian memastikan daerah pesisir sudah ada tanaman mangrove buat nanti kalau terjadi tsunami ada bariernya gitu. Dan kita kenali jalur atau rute menuju tempat tinggi atau dataran tinggi, bangunan, kalau bisa bangunan yang lebih dari 3 lantai gitu untuk melakukan evakuasi. Nah, kemudian saat terjadi tsunami, segera lari menjauhi pantai, jangan lari sejar pantai. Jadi kalau bisa kita menjauh dari pesisir. Kemudian lari ke tempat yang lebih tinggi, naik ke bangunan. Jadi jangan naik mobil gitu ya. Jadi kita, tidak menggunakan kendaraan. Kalau kita, ada peringatan tsunami gitu ya, terus kemudian posisi kita berada di laut, pacu kapal ke tengah laut. Jadi bukan ke pesisir gitu ya. Jangan kembali ke sekitar pantai hingga ada informasi kondisi aman atau informasi peringatan dini tsunami-nya sudah dicabut, seperti itu. Nah, ini juga ada informasi panduan langkah evakuasi darurat peringatan dini tsunami. Jadi di sini ada informasi, PDT 1 artinya informasi gempa bumi dengan informasi potensi tsunami, kemudian juga, pemutakhiran informasi dengan parameter gempa bumi, informasi tiba waktu ketinggian tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian ada tingkatan level peringatan dini tsunami. Jadi, kalau kategorinya waspada, maka diperkirakan tinggi tsunami yang tiba kurang dari 0,5 meter. Kalau siaga, berarti diperkirakan tinggi tsunami-nya 0,5 sampai 3 meter. Kalau awas gitu nanti statusnya berarti tsunami yang akan tiba melebihi 3 meter gitu. Nah, tadi kan kita udah ngobrolin soal gempa, tsunami. Nah, gimana kalau, kita lagi berada di pegunungan? Nah, kalau di pegunungan atau di perbukitan, ada potensi tanah longsor. Jadi, apa yang musti kita persiapkan, jadi pertama kita musti tahu dulu, oke, saya berada di daerah, perbukitan, ada potensi longsor. Jadi, kita musti waspada kalau curah hujannya tinggi juga, gitu. Kemudian di sini disarankan untuk mempersiapkan dukungan logistik, misalnya kayak makanan cepat saji, minuman gitu, lampu senter, uang tunai, dan lain sebagainya. Nanti kita bicara tas siaga bencana di sesi terakhir ya. Kemudian pantau informasi dari radio terkait informasi hujan dan kemungkinan tanah longsor. Apabila ada peringatan untuk evakuasi, maka lakukan evakuasi. Saat terjadi longsor, apabila terdengar suara gemuruh, segera keluar dan cari tempat lapang dan tanpa penghalang. Kalau kita ada di luar, cari tempat lapang dan perhatikan sisi tebing atau tanah yang mengalami longsor. Jangan segera kembali ke rumah, perhatikan apakah ada longsor susulan. Seperti itu. Kemudian, apabila diminta membantu proses evakuasi, maka gunakan alat pelindung diri ya. Kemudian perhatikan kondisi tanah sebagai pijakan yang kokoh. Oke, tadi gitu gambaran terkait dengan longsor. Sekarang kita ngomongin soal banjir. Eee, jadi sebenarnya ada beberapa hal yang, perlu kita ketahui. Yang pertama adalah biasanya kalau, rumah rawan banjir atau kita berada di area rawan banjir, kita perlu tahu juga nih, ketinggian rumah kita dan bangunan kita kalau kita berada di, area rawan banjir. Kemudian kita juga perlu, memastikan panel kita cukup tinggi, panel listrik kita cukup tinggi. Jadi kalau terjadi banjir tidak ada short circuit yang membuat, potensi bahaya tersengat listrik. Kemudian kalau ada banjir akan masuk gitu ya, kita musti pantau informasinya. Waspada terhadap banjir yang akan melanda, apabila terjadi banjir bandang, segera ke tempat yang lebih tinggi. Jangan menunggu instruksi arahan untuk, evakuasi. Jadi kalau kira-kira, banjirnya mau masuk gitu ya, kita langsung evakuasi, ke tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat-tempat lain yang tergenang air, banjir bandang bisa terjadi di tempat ini tanpa peringatan. Jadi saat terjadi banjir, bersiap untuk evakuasi, misalnya kalau ada
apa namanya, perabot gitu ya kalau misalnya sebelum sebelum udah ada peringatan mau banjir itu bisa dievakuasi ke lantai yang lebih tinggi. Kemudian matikan semua jaringan listrik, dan cabut alat-alat yang masih tersambung. Jangan menyentuh peralatan yang bermuatan listrik kalau berada di atas air, untuk menghindari kita potensi tersengat listrik atau kesetrum. Kemudian kalau kita harus evakuasi dan meninggalkan rumah, berarti jangan berjalan di arus air, karena kita berpotensi akan terseret. Jadi, beberapa langkah berjalan di arus air dapat menyebabkan Anda terjatuh. Kalau harus berjalan di air, maka gunakan tongkat yang membantu atau pijakan. Gunakan tongkat atau sejenisnya untuk mengecek kepadatan tempat berpijak. Jadi jangan karena nggak kelihatan ketutupan, jangan sampai kita masuk ke, eee, lubang saluran air atau kita masuk ke, apa namanya, lubang jalan gitu ya. Jadi kita pastikan bahwa kita berjalan di tempat yang aman. Kemudian jangan menerobos kalau bisa, jangan menerobos, wilayah yang lagi banjir. Apabila air mulai naik, abaikan, mobil yang keluar ke tempat yang lebih tinggi. Karena kalau misalnya kita tidak, keluar, kita bisa ada potensi tersapu banjir. Oke, selanjutnya kita akan ngobrolin tentang hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi adalah bencana yang diakibatkan oleh parameter-parameter meteorologi, misalnya curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Jadi misalnya kejadian apa tadi? Banjir tadi, badai, longsor, angin kencang, itu merupakan salah satu contoh bencana hidrometeorologi. Mmm, Bencana itu masuk ke dalam bencana meteorologi karena bencana itu disebabkan oleh faktor-faktor meteorologi. Nah, ini mengutip dari, Bapak Fahri. Jadi beliau pernah menyampaikan suatu materi gitu ya, terkait ini beliau adalah Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG. Terkait, bencana hidrometeorologi. Jadi memang kalau di bulan Desember itu, Desember, Januari, Februari itu potensi bencananya adalah banjir, longsor, gelombang tinggi. Kalau di bulan Maret, April, Mei itu puting beliung, petir gitu ya, hujan es. Juni, Juli, Agustus itu kekeringan, kebakaran hutan, gelombang tinggi di laut. Untuk September, Oktober, November itu potensi puting beliung, petir gitu ya, dan potensi bencana mengintai sepanjang tahun. Jadi, memang ini sudah, dilihat gitu trennya, seperti itu. Nah, terkait dengan, cuaca, jadi, BMKG ini punya perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecast. Jadi, nggak hanya ngasih tahu kita, "Eh, besok hujan," gitu, "Eh, besok, cerah," gitu, nggak hanya itu. Jadi, sekarang udah dikasih tahu juga kalau itu hujan lebat kira-kira sampai kayak apa sih dampaknya, misalnya kayak gitu. Nanti kita bisa sama-sama lihat. Nah, si impact based forecast ini atau IBF ini disajikan, rekomendasi respon atau langkah yang harus dilakukan sama kita. Jadi nanti kita bisa lihat kalau misalnya besok, potensinya hujan lebat banget misalnya di Jakarta Selatan gitu ya, terus apa yang mesti kita siapin, kemudian, dampaknya sejauh mana itu nanti juga kita bisa lihat. Kalau untuk ini yang lagi tersaji adalah informasi perakiraan, cuaca berbasis dampak hujan lebat untuk tanggal 6 pagi tadi jam 7 sampai besok jam 7. Jadi kalau di sini dilihat sih yang potensi wilayah yang terdampak ada Aceh, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Banten, untuk yang siaga. Selebihnya waspada. Kemudian, ini juga ada, eee informasi terkait dengan impact based forecast tadi kalau mau akses di signature.bmkg.go.id. Jadi kalau teman-teman lihat, di tanggal 6, 7 itu ada kayak segitiga peringatan, itu artinya keluar peringatan dini cuaca ya. Jadi BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca. Kalau teman-teman lihat ada totol-totol warna kuning, itu artinya daerah tersebut besok berpotensi atau saat itu berpotensi terjadi hujan. Hujan lebat atau hujan, intensitas sedang. Nah, jadi dari total-total kuning ini kita bisa lihat, lebih jauh misalnya di-zoom in gitu ya. Misalnya, saya zoom in di daerah, dekat saya berada gitu ya, di Jakarta. Nah, di sini kita klik terus di total kuning itu kemudian
pop-up peringatan yang telah diterbitkan hujan lebat kategori 4 di Jakarta, wilayah yang terdampak ada 4 kecamatan. Nah, 4 kecamatan itu misalnya Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilandak, Kemayoran, dan Kebayoran Lama. Bener banget tadi barusan hujan gitu, hujannya cukup deras, seperti itu. Nanti kalau misalnya kita pilih di sini DKI Jakarta, nanti kita pilih juga misalnya di Jawa Barat, kita bisa lihat, apa namanya, kecamatannya mana saja gitu. Nah, di bar wilayah terdampak itu ada informasi dampaknya. Misalnya apakah akan ada genangan air, apakah, bisa menyebabkan apa lagi gitu, terus kemudian apa yang harus dilakukan, terus matriks risikonya, seperti itu. Nah, tadi kita sempat ngobrolin tentang, gempa bumi, tsunami, longsor, terus apalagi ya tadi? Nah itu, terus kita bisa mempersiapkan tas siaga bencana. Tas siaga bencana tuh apa sih? Tas yang kita persiapkan kalau sewaktu-waktu ada bencana atau ada perintah evakuasi, maka tas tersebut adalah tas yang bisa kita bawa untuk kita bertahan di pengungsian atau tempat kita bertahan minimal 3 hari. Nah, apa saja yang perlu kita masukkan di dalam tas siaga bencana? Jadi di tas siaga bencana itu bisa ada peralatan ibadah, obat-obatan, uang, dokumen penting, peralatan mandi, hand sanitizer, makanan, air minum, masker kain, dan pakaian. Kalau saya punya tas siaga bencananya kayak gini. Jadi, bisa di-customize sesuai kebutuhan. Kalau saya punya tas siaga bencana tuh kayak tas biasa aja gitu, isinya dokumen berharga dan uang, misalnya ada dokumen ijazah, dokumen, mmm, akta kelahiran gitu ya, dokumen-dokumen berharga yang saya masukkan ke dalam map yang saya seal dengan plastik. Kemudian ada biskuit dan air, kemudian ada kotak P3K, ada aneka pakaian, ada maksudnya ada pakaian yang akan digunakan saat evakuasi, kemudian ada emergency blanket, dengan aluminium foil, kemudian ada senter dan ada, handuk, serta ada jas hujan dan sleeping bag. Nah, tas siaga ini, sangat bergantung pada kebutuhan setiap orang. Jadi tas siaga bencana saya dan tas siaga bencana bagi orang yang memiliki bayi atau memiliki anak kecil gitu ya, itu berbeda, karena kebutuhannya tentu berbeda gitu, dari pakaian, dari, peralatan lainnya. Nah, kalau di kantor gimana nih? Kalau misalnya kita di kantor, disarankan kalau dulu tuh bilangnya, "Pokoknya ada bencana, ada kebakaran, pokoknya tinggalin semuanya, langsung evakuasi," gitu ya. Kita tidak rekomendasikan. Nanti kalau misalnya kita tinggal semuanya, terus kunci rumah, kunci mobil tuh ketinggalan di bangunan yang kebakaran misalnya, terus kita timbul bencana baru di rumah, nggak bisa masuk rumah gitu kan. Nah jadi, biasakan diri untuk tidak menyimpan barang-barang berharga di atas meja secara berantakan gitu. Jadi kalau bisa kita taruh di satu tas gitu ya, jadi nanti saat diminta evakuasi kita bisa langsung grab fast, and go gitu. Mungkin itu slide presentasi sharing dari saya, terus, ada satu kutipan yang saya suka banget dari almarhum Bapak Bernardus Wisnuwijaya, beliau adalah tokoh, Indonesia dari BNPB, dia bilang bahwa, "Tidak ada yang mengatakan bahwa kita siap menghadapi bencana. Yang ada hari ini itu lebih siap daripada kemarin, dan besok itu lebih siap dari hari ini." Thank you, makasih udah, dengerin, sharing aku ya. Makasih Mbak Devi. Waduh, sharingnya bener-bener apa ya, eee, insightful untuk kita jadi aware nih sama potensi-potensi bencana yang terjadi di, negara kita terutama. Tadi aku rada-rada yang, "Hah, bencana ada trennya, tiap bulan trennya apa?" Gitu. Waduh, terus, kayak mempersiapkan tas juga itu yang aku pikirin apa coba? Yang aku Apa tuh, pikirin Mbak? itu skincare. Skincare tuh Nah, kalau yang itu matters apa? kalau itu matters, go ahead gitu. Oh my god, aku harus bawa sunscreen. Iya, itu Bener jadi banget. memang heeh, Apa yang matters bener. buat kita ya? Orang Heeh, lain yang bawa popok, bawa apa, skincare. heeh, Mbak, betul. Jadi tadi Aduh, aku bilang, jadi sebenarnya tas siaga bencana itu customizable, tapi prinsipnya adalah dia adalah, alat yang kita bawa kalau kita sewaktu-waktu minta evakuasi.
Sebenarnya kan orang-orang bilang gini, "Ih, kalau tinggal di tempat di Jakarta mah ngapain nyiapin tas siaga bencana?" Hei, tunggu dulu. Bencana itu tidak hanya misalnya kayak tsunami atau apa. Kalau misal kebakaran, kebakaran kan harus evakuasi tuh. Jadi emang Mm, harus dibawa tasnya biar biar selamat itu semua barang-barang gitu. Itu sih, Mbak. iya, betul. Dan ini kalau Mbak Devi tadi kan ada kayak biskuit-biskuit gitu ya. Terus ada lagi kayak makanan lainnya kah? Kayak apa ya? Maksudnya berapa beratnya itu tas siaga bencana 7 kilo? Jadi, kalau kalau kalau, beberapa yang main ke BNPB gitu ya, mereka punya display tas siaga bencana. Itu bisa diisi mie instan, bisa diisi, makanan kaleng, pokoknya itu prinsipnya adalah makanan-makanan yang tahan tahan lama gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pernah tinggal di Jepang gitu ya, ada juga kayak kit makanan emergency gitu juga bisa yang tahan lama kayak gitu, Mbak. Oh, atau Tasnya berat mungkin nggak? kayak Nggak makanan berat. tentara-tentara gitu ya, ransum-ransum gitu ya. Iya ada kan, jadi, ada juga tuh yang kayak gitu. Jadi makanan instan juga bisa, tapi jangan lupa karena itu namanya tas siaga bencana, jadi mungkin jarang ditengok, jadi perlu dicek makanannya udah expired apa belum, seperti itu. I see. Jadi mesti dicek apa berkala ya, mungkin tiap 3 bulan atau 6 bulan sekali gitu kan. Tahun sekali aja Mbak, aku mah. Oh, setahun sekali. Oke, baik. Oke. Teman-teman, ini adakah pertanyaan buat Mbak Devi terkait dengan mitigasi bencana atau mungkin Aku. persiapan tas? Oh, baik. Silahkan, Viria, langsung aja. Hai Mbak Devi, sebelumnya terima kasih Halo, materinya menarik sekali. Ah, iya, ah, aku ada punya makasih. 2 pertanyaan nih. Satu Boleh, terkait gempa. mhm, Aku ini tinggalnya di Jakarta di apartemen lantai 8 mhm, sih. Kalau ada gempa lumayan lah kerasa. Terus eh, biasanya setelah itu kan evakuasi turun ke master point gitu. Nah, pertanyaanku adalah kan kita stay dulu di sana menunggu siapa tahu ada gempa susulan gitu kan ya. mhm. Nah, pertanyaanku gempa susulan itu menunggunya tuh berapa lama sih? Soalnya kalau di paling nggak di tempatku ya itu sebenarnya nggak ada yang tahu pasti gitu. Kapan sih sebenarnya sudah aman untuk naik lagi gitu. Kalau kayak kemarin yang Cianjur itu kerasanya lumayan dan sebenarnya ada gempa susulan tapi ternyata tempatku enggak gitu. Jadi aku pengen tahu poinnya aman lagi untuk masuk ke gedung itu seperti apa kriterianya gitu. Oke, Terus pertanyaan kedua, ini nggak ada dibahas, cuman aku bertanya karena aku agak relate nih. Beberapa kali gempa, aku tuh punya peliharaan. Nah, kucing. Ada tips nggak ini kalau kalau bagiku sih ya, kucing udah kayak anak ya. Jadi kayak sayangnya kayak anggota keluarga juga. mhm. Ada nggak sih tips kalau untuk hewan peliharaan gitu? Tuh mesti kubawa juga kah atau dilepas aja atau gimana? Siapa tahu ada yang bisa dibagi. Thank you Mbak Devi. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Filia. Mbak Wulan aku bisa langsung jawab kah? Iya, langsung saja dijawab. Oke, makasih pertanyaannya Mbak Filia. Pertanyaan pertama adalah kapan kita harus menunggu sampai, nungguin gempa susulan gitu ya. Jadi prinsipnya gempa, termasuk gempa susulan itu tidak bisa diprediksi. Jadi kalau kita berada di gedung perkantoran atau, kita misalnya tinggal di apartemen gitu ya, sebelum masuk biasanya, ada petugas security atau petugas maintenance yang ngecek dulu ke dalam. Pastikan bahwa gempa yang telah terjadi itu tidak ada kerusakan struktur bangunan ataupun, ada misalnya, gasnya ada yang bocor atau ada kerusakan listrik dan lain sebagainya. Setelahnya boleh kita masuk ke dalam bangunan. Kemudian nanti kalau ada gempa susulan gimana? Maka kita lakukan prosedur yang sama, gitu. Jadi, kalau di kampus, kalau misalnya saya, sharing ke adik-adik mahasiswa ataupun pegawai gitu ya, "Mbak, ini kalau gempa kapan nih kita bisa masuk?" Gitu ya. Jadi setelah gempanya reda, kita turun evakuasi, kita biarkan petugas, maintenance untuk ngecek dulu.
sebenarnya ada kerusakan bangunan gedung nggak, atau, kondisi kelistrikan kita aman apa enggak, kemudian ada kebocoran gas apa enggak, gitu. Jadi kalau semuanya all safe, maka semua penghuninya bisa masuk, gitu. Itu untuk pertanyaan pertama ya, Mbak. Terus pertanyaan kedua yang terkait, binatang peliharaan, eee, memang belum ada, apa ya, belum ada penelitian atau riset sih yang membahas tentang itu. Tapi tadi prinsipnya adalah, kita harus mampu menyelamatkan diri kita sendiri dulu, gitu. Kalau misalnya nanti misalnya, saat kejadian gempa kuat ya kita kita ambil aja tuh anak bulu kita, kita peluk, kita berlindung bersama kita gitu. Kita bisa grab dia, kita masuk berlindung bareng kita gitu. Atau kita menyediakan misalnya kalau pet-nya itu dia punya cage atau dia punya kandang besi, sebenarnya dia berada di posisi yang sebenarnya cukup aman, karena ada pelindungnya gitu. Tapi kalau misalnya dilepas, mungkin kita bisa ambil dan bawa serta kita berlindung. Mungkin itu Mbak Filia, kalau dari jawaban aku. Terima kasih. Tuh katanya Mbak Ulan tuh bawa Royal Canin sekilo buat juga ke pengungsian. Aku jadi mikir nih kalau gempa, aku mesti siapin 1 tas buat peliharaanku, terus 1 tas buat, aku dan suamiku gitu. Nah, Jadi iya. jadi biar kita gercep langsung turun, jangan mikir Iya, kayak yang gitu. lain. Iya. Terus ngomong-ngomong soal tas siaga bencana, jadi, kan prinsipnya tas siaga bencana adalah membawa semua barang berharga kita sewaktu-waktu kalau dievakuasi. Tapi perhatikan juga aspek keamanannya ya. Jadi tas siaga bencana itu disimpan di tempat yang aman, karena kalau itu dicuri udah hilang semua hartanya. Jadi kalau saya tetap simpan di dalam lemari dan dikunci. Jadi memang, tetap aman, tapi kalau diminta evakuasi aksesnya bisa lebih cepat, gitu. Dan itu disarankan tas ransel ya? Nggak kayak Eee, luggage gitu ya? sebenarnya sebenarnya duffel bag juga nggak apa-apa sih, Mbak, yang penting muat. Jadi sebenarnya prinsip tas siaga bencana itu nggak gimana-gimana banget, tas apa aja selama muat dan bisa ya nggak apa-apa. Oh, oke. Terus di situ, eee, Kak, Mbak Devi juga kayak bawa kayak itu kah bantal bantal leher gitu? Kok pikirannya kayak piknik, kayak terbang Kebetulan gitu kalau ya? saya nggak bawa, Mbak. Oke. Kalau saya kalau saya untuk tidur saya bawanya sleeping bag, Mbak. Saya bawanya Oh, sleeping bag. oke oke oke. Heeh. Aduh, aku mesti mikirin nih karena tadi habis baca tren Desember, Januari, Februari, ini trennya kok serem banget. Itu bukan kata aku loh, Mbak, itu kata, ini salah satu orang dari BMKG yang sharing waktu Iya, itu. tapi kita kan mengamati ya dari tahun ke Iya, tahun betul. ya, Masnya, Iya. dan ada aja itu yang pokoknya sejak tahun 2005 itu kan, yang gempa yang di Aceh itu, terus tiap tahunnya tuh kayak, oke, ada yang kecil skalanya, ada yang besar, terus yang Mhm 2016 di Pangandaran juga. Jadi ya mhm. mau nggak mau kita mesti waspada dan bersiap gitu ya, maksudnya Iya, nggak boleh betul. abai gitu loh. Mhm. Ya, karena ya Karena sebagian besar, cedera yang terjadi gitu ya, itu kalau bukan di pusat gempa ya, misalnya kayak kita di Jakarta gitu ya, terus kemudian, pusat gempanya misal katakanlah di sebelah selatan Pulau Jawa, tapi kita masih kerasa gitu. Nah, kalaupun ada yang cedera pun cederanya karena panik gitu ya, karena disebabkan oleh kita yang, panik sehingga, timbul cedera, misal kesandung atau, jatuh dari tangga gitu. Jadi memang, kita sudah tahu potensi bahayanya, ya jangan lupa tetap tenang sih sebenarnya, walaupun sebenarnya pasti deg-degan juga gitu, tapi dengan kita tetap tenang, kita meminimalkan potensi cedera yang sebenarnya kita bisa kok nggak cedera gitu. iya. Wah, terima kasih banyak loh untuk informasinya, Sama-sama. menarik banget dan dibutuhkan banget karena ya, kayak tadi aja juga
ada kabar gempa di Jawa Timur kan, Mbak Devi. Mmm. Jadi memang kita mau nggak mau ya hidup harus berjalan, tapi kita juga tetap waspada gitu loh intinya, nggak boleh Ya, betul takabur gitu. sekali betul Mhm. sekali. Dan jangan terlalu, parno juga gitu. Karena sebenarnya kalau kita lihat ya, Indonesia itu banyak sekali gunung aktif gitu. Sebenarnya itu berkah buat kita yang ada di Indonesia. Karena gunung aktif itu kalau misalnya dia erupsi, dia mengeluarkan material-material yang sifatnya menyuburkan tanah. Sehingga, negara kita itu orang bilang, nancepin kayu juga jadi tumbuh singkong gitu. Jadi sebenarnya tanah kita Mhm. subur tuh karena ada blessing itu juga gitu, di balik kita ada potensinya juga. Iya, betul sekali. Oke, adakah pertanyaan lagi atau mungkin ada yang mau sharing? Ada yang lagi pada diskusi nyari, Aku tas di marketplace kayaknya nih, Mbak. Iya, tes sebenarnya masuk nggak? masuk. Masuk. Oke. Sebelumnya makasih ya Mbak Devi atas materinya. Iya, Jadi aku mau cerita sekaligus nanya sih. Jadi aku tuh boleh. tinggalnya dulu, ya domisilinya tuh di Sumbaksel, Sumatera bagian selatan. Jadi kalau Mhm ingat gempa 2009 mhm. di Sumatera Barat tuh, nah jadi rumah rumah aku di kampung tuh jaraknya 3 kilometer dari pusat gempa di Malala. Kalau pada ingat gempa yang gede banget yang sampai bawah apa tuh Iya. tanahnya tuh Mhm mhm. masuk ke bawah setinggi pohon Mhm mhm. kelapa 15 meter lebih gitu kan. Nah, jadi itu Mhm. rumahnya hancur. Menurut aku tuh kalau dulu ya kan waktu itu aku masih kayaknya masih SD kelas 5 apa kelas 4 gitu. Jadi kalau di sana kayaknya kurang apa sih Mbak namanya? Kalau orang warga di desa kan kayak kurang pengetahuan gitu loh. Kalau di sana tuh, oh, ternyata, rawan. Tapi setelah kejadian itu tuh baru tuh banyak info-info terkait gempa. Walaupun sebelum gempa gede itu emang kita udah kayak kalau di sekolahan aku dulu tuh kayak, apa tuh, semacam simulasi evakuasi gempa yang tadi itu. Betul. Kalau kita di SD Iya, kan kayak ada yang, masuk ke kolong meja kolong atau ada meja, yang iya. lari keluar Mhm. gitu. Itu sih. Terus nah, aku tuh ingat tadi Mbaknya bilang, buat evakuasi ke daerah tinggi. Tapi Mhm. tuh sayangnya kalau evakuasi daerah tinggi kan biasanya tuh waktu tahun berapa ya gempa lagi? 2012 gitu ya? Apa 2011 aku lupa. Nah, di situ kan warga udah pada melek nih, udah tahu kalau kita udah harus evakuasi ke daerah tinggi dan pemerintah juga udah ada ngasih pemberitahuan itu, bahkan udah ada pelang-pelang kayak jalur evakuasi gitu-gitu kan. Nah, kemudian timbul masalahnya nih Mbak, saat semuanya berkerumun di jalur evakuasi itu. Jadi macet di jalur evakuasinya. Nah, di situ kan kita berarti nggak bisa lewat dan berakhir dengan stuck gitu di jalanan semuanya pada ke arah yang sama. Mhm. Di situ sih masalahnya kayak, wah mau kemana nih? Mau evakuasi tapi pada jalurnya sendiri tidak bisa dilewati. Terus kemudian, oh ya terkait bangunan tahan gempa sendiri itu kan menurut aku pasti perlu ya, eee, dengan profesional kan, kayak udah ada arsitek dan segala macam. Sedangkan untuk kita rumah warga biasa tuh belum tentu seperti itu. Nah, karena waktu gempa 2009 itu beberapa tahun kemudian kan aku masuk SMP tuh. Bangunan SMP-nya itu kan hancur juga sampai ke tanah berantakan. Dan kemudian dapet, bantuan dari Jepang untuk si bangunan itu dibangun kembali. Dan itu tuh kayaknya menurut aku udah sesuai dengan standar Jepang gitu sih Mbak, soalnya, daerah mereka kan kayak udah tahan Pohon juga. Mhm. lebih punya struktur khusus kan, biar gimana tahan gempa. Dan sayangnya itu baru aku coba bangunannya itu kayaknya udah mau kelas 3 SMP gitu. Jadi aku selama dua Mhm. setengah tahun di, bangunan apa namanya, darurat, di triplek Mhm gitu. mhm. Mhm mhm. Ya, Mmm. jadi ya sebagai yang kayak dan kita tuh tiap tahun kayaknya tiap berapa ya seenggaknya setiap tahun sih, pasti ada simulasi bencana gitu dari Mhm mhm. kebakaran, namanya wilayah Sumatera Barat itu kan apalagi aku di pinggir pantainya kan kita. Jadi kayak, dan tiap tahun juga kayaknya ditinggiin gitu pembatas dengan batu-batuannya gitu. Iya. Mhm. Iya.
Nah, tapi sayangnya nih Mbak, menurut aku mau cerita juga. Kan dulu, Boleh. kalau misalnya tahu di Bandung kan pinggiran jalannya kayak apa sih, dicor gitu ya, dikasih kursi gitu. Dan di Sumatera Barat tuh di Kota Padang tepatnya tuh sekarang kayak gitu juga. Padahal sebelumnya, dikasih cuman apa sih namanya, paving block. Paving block kan lebih nyerap Hmm. air ya. Sedangkan kalau Mm-mm. dicor tuh airnya kan cepet naik. Nah, sekarang itu sih, isunya juga aku jadi mikir kalau kayak hujan bentar kita di jalur utama misalnya nih di namanya tuh Kali Katip Sulaiman, kayak kalau hujan dikit aja tuh udah naik airnya. Dan sedangkan Katip Sulaiman tuh dari pinggir pantai itu kayaknya nggak nyampe 15 menit gitu, Mbak. Jadi aku kebayang Hmm. aja kok pemerintahnya kayak gini gitu. Sekalian curhat, aduh maaf. Ya itu sih kayak kurang gimana ya. Sedangkan isu-isu gempa tuh ya selalu ada dan tiap tahun terjadi. Walaupun Iya. kan kayaknya di berita tuh tanpa bermaksud ya lebih Jawa sentris ya. Sedangkan kita di Sumatera tuh sebenarnya kan di sini kayak gempa 6,4 tanpa merendahkan ya. Gempa 6,4 di Jawa mana gitu langsung masuk ke berita. Sedangkan kita di Sumatera udah 6 kemarin ini sih Mm-mm. beberapa hari yang lalu 6, juga tapi oh kok nggak ada berita nasional gitu. Apakah gimana? Mm-mm. Itu sih. Ya, maaf panjang curhatnya ya. Nggak apa-apa, Mbak. Terima kasih sharingnya. Tadi yang pertama itu Iya. sempat juga terkait dengan evakuasi ya. Itu tadi aku sampaikan makanya tidak direkomendasikan evakuasinya pakai kendaraan. Jadi tetap disarankan untuk berjalan sih. Terus kalau ada stuck gimana? Tetap harus evakuasi. Jadi memang ya memang kan tujuannya adalah evakuasi ke atas ya. Jadi kita memang memang kecuali kita tahu rute lainnya, rute alternatif lainnya untuk bisa mencapai tempat yang lebih tinggi. Kalau di 2018 kemarin saya kesempatan belajar ke Jepang terkait dengan bencana juga. Jadi mereka itu di sana memang tidak ada bukit, tapi mereka membuat bangunan untuk evakuasi masyarakat. Jadi seperti ada apa namanya, bangunan yang cukup tinggi gitu, jadi itu nanti diakses oleh masyarakat untuk jadi titik kumpul. Eee, kalau yang saya ketahui di daerah Sumatera Barat itu pemerintahnya sudah membuat jalur evakuasi juga. Jadi mungkin kita bisa lihat alternatif titik evakuasi lainnya kalau memang ternyata ada penumpukan yang tidak memungkinkan kita untuk bisa mengakses area tersebut. Jadi dari tadi informasinya adalah sebisa mungkin tidak menggunakan kendaraan, sehingga kita bisa evakuasi dengan berjalan atau berjalan cepat, seperti itu. Tadi itu untuk yang terkait dengan evakuasi. Terus apalagi tadi ya? Ceritanya banyak nih. Mmm. Ini lebih banyak cerita sih tadi Mbak. Oh iya, yang bangunan tahan gempa ya? Di Iya. sekolahnya Mbaknya ya? Jadi Mm. sebenarnya kalau kita lihat struktur bangunan tahan gempa tuh sebenarnya rumahnya tuh kotak, that's it. Jadi memang memang bangunan bangunan tahan gempa tuh mostly kotak doang gitu. Jadi memang dari segi estetis tuh emang ya kotak aja gitu. Eee Kotak polosan memanjang gitu aja. Iya betul, biasanya emang kayak gitu. Karena mungkin dari segi, perhitungan sipilnya memang seperti itu ya, karena saya bukan orang sipil jadi kurang memahami aspek sipilnya. Eee, jadi bangunan tahan gempa tuh memang bentuknya kotak kayak gitu. Terus, di beberapa daerah, seperti di Nusa Tenggara Barat, itu ada, rumah adat, saya kurang ingat namanya apa. Jadi rumah adat itu terbuat dari kayu, atapnya seperti kubah. Itu adalah salah satu contoh kearifan lokal masyarakat yang ternyata setelah diteliti bangunan tersebut justru malah bangunan yang tahan gempa. Jadi ternyata rumah adat, eee, NTB itu, yang terbuat dari kayu itu memang ternyata tahan gempa karena mungkin nenek moyang dahulu tuh sudah merasakan, kejadian gempa sehingga membuat bangunan yang sedemikian rupa sehingga aman terhadap gempa gitu. Jadi mungkin bisa dilihat juga apakah, bangunan-bangunan tradisional sebelumnya itu justru malah yang paling oke sebenarnya kayak gitu. Nah kalau bangunan tahan gempa yang kita ketahui saat ini gitu ya, itu ya kotak aja sih kayak gitu. Kalau apalagi, sekolahnya dibangun sama donatur yang dari Jepang ya, mostly emang bangunannya kotak-kotak doang sih.
Kayak gitu, Mbak. Oh iya, terus aku keinget ya Mbak, setelah gempa itu kan warga ya pasti ngebangun rumahnya lagi kan soalnya pada hancur gitu. Nah, terus itu Mhm. kayak kita kebanyakan apa ya, kayak separuh sekitar 1 meter dari tanah itu masih dicor gitu kan, pakai bata. Tapi ke atasnya itu pada rata-rata di apa sih pakai kayu gitu Mbak. Itu berarti mempengaruhi ya kayak getarannya mungkin atau apanya gitu, Kalau untuk goyangannya. itu saya belum bisa jawab karena pengetahuan saya belum belum sampai terkait strukturnya ya. Eee Hmm. jadi, kenapa bangunannya seperti itu, saya belum bisa jawab. Tapi biasanya kalau terjadi gempa terus ada bantuan pemerintah gitu ya, itu biasanya Hmm. disubsidi kemudian, ada juga edukasi dari masyarakat terkait, bangunan tahan gempa. Jadi kalau prinsip dari penyelenggaraan penanggulangan bencana itu ada 3 fase. Fase bencana, pertama adalah prabencana. Prabencana ini di mana, sebelum terjadi bencana BNPB itu mengedukasi masyarakat. Saat bencana itu adalah saat, BNPB melakukan respon. Nah, pasca bencana ini adalah fase rehab dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, di situ adalah gimana caranya membangun ulang lebih baik gitu. Jadi mungkin itu salah satu program pemerintah gitu ya. Jadi, dalam fase pasca bencana atau dari fase rehabilitasi dan rekonstruksi, mungkin itu, Mbak. Kalau dari strukturnya saya kurang paham sebenarnya untuk apakah itu sudah termasuk kategori bangunan atau, tahan gempa atau bukan, seperti itu. Oh iya, terima kasih.